Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional. Saya, pembicara pertama dari tim pemerintah, menyetujui mosi perdebatan kali ini. Saya memandang bahwa apabila sumber daya diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional, maka akan lebih terstruktur terkait pengaturan yang dibentuk. Mosi ini muncul karena adanya persepsi di masyarakat bahwa jika sumber daya diatur oleh agensi internasional, maka masyarakat khawatir akan adanya monopoli sumber daya. Persepsi inilah yang menjadikan mosi perdebatan pada kali ini. Namun, jika kita melihat kondisi di negara Indonesia saat ini yang merupakan salah satu negara dengan tingkat sumber daya yang tinggi, besar kemungkinan bahkan sudah terjadi di Indonesia terdapat penyalahgunaan sumber daya serta adanya eksploitasi. Banyak kasus-kasus yang merugikan negara dengan eksploitasi tersebut seperti penambangan emas ilegal, hutan gundul akibat penanaman sawit dan lain sebagainya. Saya memiliki beberapa alasan mengapa saya mendukung perihal di mana sumber daya penting diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional. Yang pertama, sumber daya Indonesia sangat berlimpah, di mana terdapat banyak sekali sumber daya seperti emas, batu bara, dan lain-lain. Yang apabila bisa dikelola dengan baik, maka akan sangat menguntungkan negara Indonesia. Namun, dalam praktik nyatanya, sumber daya di Indonesia sering dieksploitasi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang ingin memenuhi hasrat pribadi. Tapi kedua, akibat dari perlakuan oknum-oknum penyalahguna sumber daya yang sangat merugikan negara, di mana yang seharusnya sumber daya bisa dikelola dengan baik dan menjadikan penguat ekonomi negara, malah menjadi bumerang yang sangat merugikan negara. Contoh nyatanya adalah praktik penanaman sawit ilegal di Sumatera yang berdampak signifikan terhadap masyarakat setempat, di mana masyarakat tidak bersalah harus ikut merasakan dampak dari praktik tersebut. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena kelalaian pemerintah yang kurang bisa menjaga wilayah-wilayah Indonesia dari praktik-praktik ilegal tersebut. Tapi ketiga, apabila memang pemerintah negara Indonesia tidak mampu menjaga sumber daya, maka diperlukan pihak ketiga yang dalam konteks ini melibatkan agensi sumber daya internasional, di mana apabila sumber daya diatur oleh agensi sumber daya internasional, maka setidaknya kita telah sedikit mengurangi potensi penyalahgunaan sumber daya karena sudah diawasi oleh agensi sumber daya internasional tersebut. Tujuan saya menyetujui mosi perdebatan pada kali ini adalah untuk memberikan solusi terhadap sumber daya yang seharusnya dijaga, bukan dieksploitasi, yang dalam hal ini diatur oleh agensi sumber daya internasional. Sebelum masuk ke poin argumentasi, izinkan saya membatasi pembahasan pada sumber daya penting diatur oleh agensi sumber daya internasional. Saya tegas tidak membahas bahwa pemerintah negara tidak becus dalam mengelola sumber daya di negara terkait. Selanjutnya, saya akan menyampaikan definisi batasan pada kali ini, yakni sumber daya diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional adalah upaya pihak terkait mengatur sumber daya yang diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional yang dimana yakni lembaga global yang berfungsi untuk mengelola sumber daya penting termasuk namun tidak terbatas kepada minyak, gas alam, dan unsur tanah yang jarang, mengurangi resiko kelangkaan atau konflik perdagangan, serta mendorong penggunaan dan ekstraksi sumber daya yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Untuk itu, ada poin argumentasi yang akan saya sampaikan yang pada kesempatan kali ini saya akan menamai sebagai penyelamatan sumber daya. Yang dimana satu, dengan kondisi negara Indonesia yang dikelilingi oleh banyak sekali sumber daya yang apabila pemerintah tidak bijak menggunakan atau mengelola, maka akan terjadi kerugian signifikan yang dialami oleh negara. Tapi kedua, dalam hal ini, Agensi Sumber Daya Internasional berperan penting dalam pengelolaan sumber daya secara lebih berkelanjutan, di mana Agensi Sumber Daya Internasional berhak menjadi pengelola utama, namun tetap memperhatikan atau menjaga komunikasi dengan pemerintah negara. Hal ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan pengelolaan sumber daya oleh Agensi Sumber Daya Internasional tersebut. Selanjutnya, komparatif yang akan dibahas oleh tim oposisi tentu akan mempertanyakan terkait apabila Agensi Sumber Daya Internasional menjadi pengelola utama, bukankah akan ada kemungkinan terjadinya praktik monopoli sumber daya oleh Agensi Sumber Daya Internasional tersebut? Untuk itu, saya menyanggah argumentasi oleh tim oposisi di mana jika tim lawan mempertanyakan sistematika Agensi Sumber Daya Internasional, maka itu hanya kekeliruan logika. Agensi Sumber Daya Internasional bahkan telah diawasi penuh oleh agensi global lainnya, yang apabila melakukan penyimpangan, maka akan membuat fokus dunia tertuju pada agensi sumber daya internasional tersebut dan memperburuk nama agensi internasional tersebut. Maka dari itu, tingkat agensi internasional tentunya tidak akan semena-mena dan akan berusaha menjaga moralitas yang dibangun. Oleh karena itu, saya bangga menjadi proposisi. Terima kasih.